Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan narasumber ketiga dan uh, Bapak Wakil Menteri ini bagi saya beliau paling rajin turun. Pernah ketemu di Sulawesi Utara dalam perjalanan beliau mau ke Likupang. Pak Budi Ari Setiadi, Pak Wamen, terima kasih banyak Pak kesediaan Bapak untuk berbicara di webinar kami sore hari ini. Dan dengan tidak berlama-lama, izinkan kita semua menyambut Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi. Pak Budi Ari, ya. Waktu dipersilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, serta salam sehat untuk kita semua. Ini yang saya hormati. Tadi sebelumnya Pak Sandi, Menteri Pariwisata. Ini memang saya dengan Pak Sandi banyak program yang kita kerjakan bersama, terutama untuk mendorong desa-desa kreatif di seluruh Indonesia. Juga Pak Sekjeri tadi yang habis bicara, Pak Wamendak, Bapak Maurits Mantiri, Wali Kota Bitung, Bapak Joana Ganda, Bupati Minahasa Utara, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rene, Akademisi Unsrat, Ibu Angelika Tengker, Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Kawanua, dan Ibu Lana Kuncoro, Ketua Bidang DPP K3, dan seluruh peserta hadirin webinar yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya senang sekali bahwa desa diberi ruang yang cukup signifikan dalam menopang program nasional kawasan super prioritas pariwisata nasional, salah satunya yang ada di Likupang ini. Jadi tugas Kementerian Desa sesuai dengan tugas fungsinya adalah bagaimana desa-desa di sekitar kawasan super prioritas nasional ini tidak hanya menjadi penonton. Kebetulan saya sudah pernah mengunjungi Likupang, terutama beberapa desa di sana. Saya melihat langsung kerukunan masyarakat yang luar biasa, alam indah, dan berbagai potensi bisa dikembangkan, digali, dan juga dipasarkan secara lebih baik untuk masa yang akan datang. Jadi potensinya memang saya sudah lihat, karena pariwisata dalam hemat kami yang paling penting adalah manusianya. Karena selama manusianya siap untuk menjadi penerima wisatawan, harusnya yang lain-lain bisa ditopang, dibantu. Tetapi kalau masyarakat yang nggak siap, nanti malah menjadi problematika bagi pengembangan kawasan pariwisata. Jadi Likupang memang memenuhi syarat karena saya sudah kunjungi langsung. Jadi latar belakang dari perkembangan pembangunan desa ini adalah membangun Indonesia dari pinggiran, karena ini merupakan prioritas utama pemerintah sampai saat ini. Dan Kementerian Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2015 mempunyai tugas untuk menjalankan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan sebagainya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti yang tercantum dalam dasar negara kita. Jadi untuk menjawab tantangan di atas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai upaya, salah satunya melalui Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ini. 2014 tentang desa. Kita bisa melihat jumlah desa tertinggal mengalami penurunan yang signifikan dari 45% menjadi 30% dari total seluruh desa, sementara desa yang mengalami perkembangan meningkat dari 30% menuju 45%, ini dari data World Bank tahun 2017. Jadi selama kurun waktu hampir 7 tahun terakhir ini, banyak desa di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Tentu saja masih banyak pekerjaan rumah, terutama masih banyak desa-desa yang statusnya tertinggal dan sangat tertinggal, terutama di Indonesia bagian timur, yang memerlukan advokasi, memerlukan kemitraan, kerjasama dari seluruh pihak untuk kita sama-sama segera entaskan desa-desa yang tertinggal itu menjadi berkembang. Dan permasalahan dan tantangan yang dihadapi adalah berbagai permasalahan dan tantangan saat ini masih berada di hadapan kita. Salah satunya adalah tentang mau dan mampukah desa merespon revolusi industri 4.0. Ini tantangannya yang telah banyak mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, dari mulai perilaku berbelanja, perilaku sosial di sosial media, dan sebagainya.
Nah, ini sekaligus ancaman tapi juga peluang. Karena itu kita harus menjawab ini dengan langkah-langkah yang cerdas, langkah-langkah yang lebih adaptif dalam menjawab berbagai problematika yang ada. Menjawab ini, Kementerian Desa bekerjasama dengan Bank Dunia melalui program penguatan pemerintah dan pembangunan desa P3PD tahun anggaran 2024 melahirkan program desa cerdas atau kita namakan Smart Village. Nah, ini slide berikutnya. Definisi desa cerdas adalah suatu prosesi pendekatan yang mendorong desa untuk melakukan transformasi pemanfaatan teknologi yang ditujukan pada peningkatan kualitas layanan dasar, baik layanan pemerintahan, layanan publik, serta melakukan peningkatan sumber daya manusia dan peran masyarakat yang inklusif untuk mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi, bicara digitalisasi desa, maka kita bicara berbagai platform di sana, selain e-government, e-learning, e-commerce, dan seluruh aktivitas manusia digital untuk menjawab tantangan di masa depan. Jadi bagaimana sekolah lebih, pendidikan kita juga lebih, di desa-desa ini lebih maju, pelayanan publik untuk pemerintah desa, dan sebagainya. Lanjut, jadi tujuan prinsip desa cerdas ini adalah tujuan terjadi transformasi pemanfaatan teknologi digital dalam upaya mendorong peningkatan kualitas layanan dasar, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan jaring kerjasama, serta melakukan pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Di situ ada bottom up-nya, di mana harus ada partisipasi, inklusif, inovatif, kolaboratif, dan sustainable. Ini rangkaian tarikan napas dari prinsip-prinsip desa cerdas. Lanjut, slide berikutnya, kita lihat ada 6 pilar desa cerdas yang mendukung pencapaian SDGs desa. Terkaitan desa cerdas, sesuai dengan RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di tahun 2024, jadi adalah penguatan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia. Kita bisa lihat apa aja yang harus dikerjakan adalah infrastruktur, termasuk fasilitas BTS dan sebagainya untuk mewujudkan smart mobility, terus ada smart government, smart economy, smart people, smart environment, dan smart living. Kita lihat breakdown-nya ada peningkat pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan sebagainya. Karena itulah Permen Desa tahun 2020 tentang prioritas pengelolaan desa diarahkan kepada 8 pencapaian utama. Desa tanpa kemiskinan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya. Dan terutama dalam masa pandemi COVID ini juga desa sangat peduli kesehatan sebagai prioritas. Lanjut, slide berikutnya. Bagaimana tantangan mewujudkan desa cerdas? Kemampuan SDM rata-rata desa memang masih terbatas dalam pengenalan dan pemanfaatan terhadap informasi, teknologi informasi. Sehingga memang perlu melakukan bimbingan-bimbingan dan pendidikan-pendidikan cepat untuk merespon itu semua. Pelatihan IT, juga aparatur desa dan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait. Jaringan infrastruktur internet. Sampai saat ini masih ada 15.000 desa yang belum memiliki akses internet. Dan Pak Presiden sudah memerintahkan Pak Kominfo, Pak Joni Plate, untuk di akhir tahun 2022 seluruh desa-desa Indonesia memiliki akses internet. Jadi kerjasama dengan pihak ketiga, dengan berbagai dalam inisiasi dan peningkatan kualitas layanan untuk konektivitas antar desa, di desa, dan sebagainya. Kondisi tomografi di Indonesia memang tantangan yang luar biasa. Tantangan berikutnya karena begitu luasnya wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, terakhir, ini kita lihat adanya dokumen Master Plan Desa Cerdas dan rencana aksi yang menjelaskan dengan jelas tahapan kegiatan dan alur koordinasi antar OPD kabupaten. Nah, ini komitmen dari para dinas, PMD, Dinas Kominfo dalam menjalin koordinasi bagi program perwujudan program desa cerdas. Lanjut slide berikutnya. Faktor kunci keberhasilan pembangunan desa menuju desa cerdas adalah komitmen, kreativitas, dan inovasi kepala desa. Ini sangat penting. Jadi kepemimpinan yang kuat, yang efektif. Juga lokal champion yang memiliki jiwa entrepreneurship dan digital empowerment, pemberdayaan dalam ekosistem digital. Masyarakat melek digital atau literasi digital,
dukungan sumber pendanaan, dukungan regulasi dan program kabupaten dan pemerintah kabupaten, serta kemitraan, terutama kemitraan pemerintah Helix dengan melibatkan semua stakeholder bagi kemajuan pembangunan desa. Slide berikutnya. Kegiatan Smart Village ini adalah jejaring desa cerdas, di mana fokus pada koordinasi nasional pengembangan infrastruktur digital dan ketersediaan internet di desa yang melibatkan multi stakeholder serta pengembangan platform Smart Village yang berisi kurasi konten lintas sektor sesuai kebutuhan desa. Terus ada duta digital ambasadornya, dan kader digital desa. Selanjutnya adalah peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi dan mendorong terjadinya inovasi desa yang sesuai dengan kebutuhan desa. Terus ada dukungan pengembangan ruang komunitas digital, dan yang terakhir adalah monitoring evaluasi. Slide berikutnya. Nah, ini manfaat pengembangan model desa cerdas. Masyarakat akan mendapat pendampingan dalam mengidentifikasi solusi-solusi yang inovatif untuk mengembangkan layanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, akses ke lapangan kerja yang lebih baik, serta pemanfaatan teknologi lainnya. Membuka peluang bagi masyarakat desa untuk dapat berkolaborasi, berjejaring dengan banyak pihak, langsung dengan berbagai pihak di luar. Termasuk membuka akses masyarakat sehingga mendorong terjadinya peluang kesetaraan dan akses antara wilayah, desa, dan perkotaan. Berikutnya. Ini kita lihat target lokus tahun anggaran 2021 mengacu pada hasil FGD sosialisasi di 18 kabupaten, 350 desa di tahun anggaran 2020, di mana 72,2% kabupaten memiliki infrastruktur digital cukup lengkap, dan 27,8% kabupaten belum memiliki infrastruktur digital lengkap. Nah, kita lihat 94% telah memiliki jejaring 4G, dan 5,56% memiliki jejaring 3G. Jadi hampir seluruh kabupaten memiliki titik lokasi blank spot. Itu hasil dari pantauan yang kita ini. Saya pikir ini terlalu teknis, nanti dibicarakan di forum atau kesempatan berikutnya. Kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini kita lanjut ke slide berikutnya. Lokus di tahun 2021 sampai 2024. Jadi total kabupaten, total desa yang diimplementasikan, total jumlah duta digital yang dimobilisasi, dan jumlah kader digital di desa yang diimplementasikan. Targetnya hingga tahun 2024 hampir 3.000 kader digital desa yang bisa diimplementasikan. Lanjut, slide berikutnya. Ini adalah sinergi program dengan desa wisata. Jadi smart mobility, smart government, dan smart economy untuk menuju destinasi wisata super prioritas di Likupang. Tadi beberapa kementerian lembaga harus terlibat bersama-sama untuk merumuskan ini semua, sehingga bisa diwujudkan pembangunan dan pengembangan kawasan super prioritas nasional Likupang. Selain smart mobility, smart government, smart economy, lanjut ada smart people, smart living, dan smart environment. Semuanya harus menuju kepada pengembangan secara komprehensif dan dinamis di seluruh sektor kehidupan. Lanjut, slide berikutnya. Itu ada terakhir smart. Lanjut, panitia. Nah, ini terakhir adalah sinergi program dengan desa wisata. Jadi bagaimana yang pertama adalah memanfaatkan sumber pendapatan desa secara maksimal sesuai dengan potensi desa, termasuk untuk pengembangan program desa wisata. Yang kedua adalah selaras dengan akselerasi pembangunan desa melalui Smart Village yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat ditempuh dengan memberdayakan potensi desa yang ada, salah satunya potensi aset pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Pengembangan desa wisata dilakukan dengan pendekatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah pentingnya terbentuk desa wisata yang sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat setempat. Karena model pembangunan yang partisipator ini mengisyaratkan bahwa masyarakat bukan hanya sekedar sebagai penonton dari sebuah proses pembangunan, termasuk pembangunan desa wisata. Jadi masyarakat setempat harus dilibatkan dan mengembangkan mutu produk wisata pedesaan.
pembinaan kelompok, pengusaha setempat, dan ini karena keaslian suatu desa, wisata menjadi daya tarik tersendiri bila memanfaatkan duta dan kader desa cerdas. Sebelum saya mengakhiri paparan saya, izinkan panitia tolong ditampilkan video singkat kunjungan saya ke Likupang. Di Desa Wineru, Budi Ari mengimbau kepada warga dan pemuda desa agar lebih meningkatkan potensi ekonomi di bidang pariwisata, khususnya Pantai Surabaya. Selanjutnya, Budi Ari juga berkunjung ke Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Minahasa Utara. Ia merasa kagum dengan kerukunan Desa Maen yang warganya tetap bersatu meski memiliki latar belakang beragam. Budi Ari berharap agar Desa Maen bisa menjadi contoh bagi desa kerukunan nasional. Jadi itulah kunjungan saya ke kawasan Likupang, ada beberapa desa di sana. Tapi itu sekali lagi tolong diingatkan itu sebelum pandemi COVID. Sehingga kita akan lihat kerumunan dan tanpa masker. Itu kalau nggak salah bulan Desember ya, Desember 2019. Jadi sebelum pandemi COVID. Karena kita lihat dari semua videonya kan tidak ada satupun yang pakai masker, karena belum ada COVID waktu itu. Jadi supaya kasih penjelasan dulu, nanti dipikir kita nggak mau menerapkan protokol kesehatan. Jadi memang potensinya sudah ada, masyarakatnya guyup, masyarakatnya rukun, sehingga ini bisa menjadi modal bagi pengembangan kemajuan kawasan Likupang. Yang terakhir saya ingin sampaikan, dan ini sangat penting, kunci pembangunan desa adalah peran dan partisipasi anak muda. Karena itu saya melihat dan menekankan kepada menghimbau kepada seluruh kepala desa untuk segera melibatkan anak muda dalam semua proses pembangunan desa. Karena anak muda yang punya energi, anak muda yang punya inovasi, kreativitas, sehingga anak desa tidak perlu ke kota, tetapi membangun desanya menjadi lebih maju. Karena desa tanpa anak muda itu sama saja dengan desa tanpa harapan. Karena kunci kemajuan desa adalah peran serta seluruh potensi anak muda yang ada di desa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya berharap pada waktunya nanti saya juga akan berkunjung lagi ke Sulawesi Utara, terutama ke Bunaken. Saya belum pernah ke Bunaken, jadi saya pengen ke Bunaken menyelam, nanti diving di sana, karena beberapa teman sudah bilang indah, tapi saya tidak percaya kalau belum langsung melihatnya. Jadi namanya indah itu harus kita lihat langsung. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen Budi Ari, terima kasih banyak Pak untuk paparannya. Dan ini program luar biasa, mensinergikan program Desa Cerdas dari PDDT dengan Desa Wisata. Jadi kami sangat mendukung dan memohon untuk lebih banyak ke Sulawesi Utara, Pak Wamen. Dan kalau boleh nanti bahkan dari K3 akan menemani Pak Wamen kalau ke Bunaken, Pak. Ini ada Jeffrey Rantung sebagai ketua panitia di webinar ini. Bunaken itu daerahnya beliau, Pak. Jadi pasti di-handle semua di sana. Pak Wamen, izinkan kami mewakili kerukunan keluarga Kawanua menyampaikan duka yang dalam. Kami mendengar ayah bapak baru berpulang, turut berduka yang dalam untuk Pak Wamen. Ya, terima kasih. Apakah Pak Wamen ada waktu 5 menit gitu Pak? Boleh. 5 menit Masih boleh. 5 menit ya? Oke. Ya. Kalau begitu saya ingin membuka kesempatan hanya kepada satu orang saja
satu orang saja dari Sulawesi Utara yang tinggal di Sulawesi Utara untuk menyampaikan sesuatu, dan itu 1 atau paling lama 2 menit. Dari Sulawesi Utara. Atau langsung Kepala Dinas Pariwisata Ya. Sulut. Ya, silakan. Pak Pak, Henry. terima kasih Pak Jerry, sahabat Ya, saya. ya. Pak Wamen, selamat siang Pak, selamat sore. Ya, Terima kasih atas kesempatan yang sangat baik dan bermanfaat ini. Saya singkat aja Pak. Saya selalu senang dengan program-program dari Kemendes Pak. Selalu memberikan bantuan banyak kepada desa-desa. Dan kita kepingin desa-desa itu tidak jadi bergantung Pak. Ya. Hanya kepada bantuan terus. Mereka harus bisa lebih mandiri untuk membangun desanya. Untuk itu saya banyak mengajak teman-teman di desa untuk bangkit. Mereka harus mencintai desanya. Mereka harus lebih swakelola Pak. Swasembada. Jangan terlalu bergantung kepada bantuan. Sehingga mereka bisa rasa milikinya kuat. Untuk itu ada satu program Pak yang saya kepingin gagas bersama teman-teman, bagaimana kita memperkuat desa itu melalui satu program, kita bantu mereka untuk membuat master plan-nya Pak. Karena saya melihat banyak desa yang tidak punya master plan. Ya, perencanaan. Mereka agak scattered tuh Pak. Merencanakan desanya hanya sekedar ngumpul-ngumpul di desa, kita orang mau bangun ini, bangun itu, tapi tidak satu yang terencana. Nah, antara pembangunan desa itu bagian daripada pembangunan secara keseluruhan Pak. Dari pusat, daerah, tentu RJPMD, dan masuk kepada kabupaten kota dan turun ke desanya. Mungkin Bapak bisa bantu kami Pak di daerah dengan berikan pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan master plan. Perencanaan ya. Bisa. Perencanaan. Terima kasih Pak. Perencanaan pembangunan desa. Ya. Terima kasih Pak Kadis. Jadi yang pasti begini, waktu saya mengunjungi Sulawesi Utara, saya mengatakan demikian. Indonesia itu, masa depan Indonesia itu di 3 sektor. Karena Indonesia punya keunggulan yang tidak dimiliki negara-negara lain di seluruh dunia. Yaitu yang pertama sektor perikanan, karena kita punya laut yang luas. Kedua pertanian, lahan pertanian kita yang subur. Dan yang terakhir adalah pariwisata. Karena alam kita yang indah, budaya kita yang sangat luar biasa. Dan saya mengatakan 3-3 itu ada di Sulawesi Utara. Jadi kalau Sulawesi Utara tertinggal dengan daerah lain, bukan daerah lain lebih cepat dari Sumatera, dari teman-teman Kawanua dan Sulawesi Utara, tapi teman-teman Sulawesi Utara bergerak lebih lambat dari teman-teman daerah lainnya. Karena di masa sekarang ini, seperti kata Pak Presiden Joko Widodo, bukan negara kuat melawan negara lemah, tetapi negara yang lebih cepat mengalahkan negara yang lebih lambat. Karena itulah kecepatan, akselerasi dalam berbagai program dan berbagai target-target prioritas harus segera diwujudkan dalam tempo yang cepat. Saya memang berharap sedang merancang untuk ke daerah Sulawesi Utara lagi untuk melihat kemajuan-kemajuan dari berbagai program yang sudah kita luncurkan di Sulawesi Utara. Siap Pak, kita kawal Pak. Saya percaya Sulawesi Utara orangnya pintar-pintar. Jadi kalau nggak bisa maju bukan salah siapa-siapa. Karena setiap saya ke desa-desa saya selalu sampaikan bahwa kemajuan desa itu tergantung dari partisipasi warga desa. Itulah tugas dari seluruh pemangku kepentingan di desa untuk memajukan desanya. Karena desa maju itu prasyarat untuk Indonesia maju. Jangan dibalik, bukan Indonesia maju baru desanya maju, tetapi kalau desanya maju pasti Indonesia maju. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebih mohon maaf, dan sekalian saya izin pamit, dan pada seluruh peserta webinar keluarga besar kerukunan keluarga Kawanua, terus terang saya senang sekali makanan di Sulawesi Utara, terutama ikan-ikannya, dan sambalnya luar biasa, pedasnya level 4 lah, mentok gitu. Terima kasih Pak Wamen. Terima kasih, saya izin pamit. Tunggu Pak kunjungannya Pak. Baik Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen. Kegiatan yang lain. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Wamen. Terima kasih Pak Wamen, luar biasa.